Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, alhamdulillah sore ini kita bisa belajar kembali. Tadi baru masuk Ibu Himah. Ibu Himah sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, udah di rumah Ibu? Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak terjebak hujan ya? Iya enggak. Hujan lagi Tadi nih gerimis Senin. doang di jalan gerimis aja. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Insyaallah pembahasan eh, apa? Mawani, bukan mawani. Al asbab al mani'ah minas sarfi. Ya, sebab-sebab yang mencegah adanya tanwin ya. Di murojaah kembali ya, ada dua. Secara garis besar ada dua bagian, ada yang punya satu ilat, ada yang punya dua ilat ya. Satu ilat kemarin sudah dibahas, ada sigah muntahal jumu, ada alif ta'nis mamdudah, ada alif ta'nis al maqsurah ya. Masing-masing apa maksudnya, definisi sudah kita bahas, contohnya bagaimana dan cara mengi'rabkannya bagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagi yang ingin merujaah bisa dilihat perekaman pertemuan ke-34 ya. Seperti itu. Terus selanjutnya yang memiliki dua ilat ini ada dua bagian. Yang pertama al-alamiyah, yang kedua al-wasfiyah. Al-alamiyah ini isim alam maksudnya, wasfiyah itu sifat ya, yang punya makna sifat. Kalau alam itu punya makna isim alam. Oke, yang dua ini ilatnya itu yang satu ditinjau dari maknanya, yang satunya lagi ditinjau dari lafadznya ya. Yang ditinjau dari maknanya itu isim alam atau isim atau wasfiyah ya. Kalau lafadz yang berikutnya ini ya, isim alam ini bisa 6, bisa ta'nits, ujma atau takim masjid ya. Ini sudah dibahas poin 1 2 3 pada pertemuan yang ke-35. Alhamdulillah sudah berikut dengan contoh-contohnya, maksud-maksudnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang selebihnya nih, 4, 5, 6, ziyadatul alif wa nun, waznul fi'li dan al-adlu ya. Juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di pertemuan yang ke-36 ya. Kalau yang tadi 1 2 3 di pertemuan 35 sudah kita bahas contoh-contohnya. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang al-wasfiyah, yaitu yang wasfiyah dan beserta ilat yang 3 ini, yaitu waziyadatul alif wa nun, waznul fi'li dan al-adlu. Baik, sebelumnya ini saya mau nanya, ini suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz. Jelas ya? Sebenarnya hujan besar ini, jadi agak, kalau di sini berisik, kalau tadi nggak kedengeran ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut pembahasan al-wasfiyah. Wasfiyah itu sifat ya, masdar dari wasafa yasifu. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita bahas mayum na'u minas sarfi li'illata ini ya, apa yang dicegah atau tidak boleh tanwin karena dua ilat yang khususnya pembahasan wasfiyah. Yang pertama ziyadatul alif wan nun. Sifat, kata sifat yang dia ada tambahan alif nun. Contohnya apa? Seperti kaslanu yang malas, jau'anu yang lapar, syaba'anu yang kenyang ya. Saya tahunya polanya fa'lanu. Mungkin ada sifat yang lain, wallahu alam, saya belum cari. Tapi yang paling sering yang saya dapati ya fa'lan saja. Kalau di Durusul Lugah sudah ada ya di dars yang ke-9 kalau nggak salah ya, sudah dibahas. Oke, jadi dengan tambahan alif dan nun. Jadi huruf alif dan nun ini huruf tambahan ya, bukan huruf asli. Jadi minimal semua alif nun itu minimal 3 huruf. Seperti kaslanu ada kaf, sin dan lam. Jau'anu jim, wawu, ain. Syaba'anu ada shin, ba, ain. Jadi minimal 3 huruf sebelumnya. Kalau kurang daripada itu nggak masuk pembahasan ini. Ya. Ziyadatul alif wan nun. Oke, sebentar.
Ya. Contohnya, salam tu ala rojulin jau'ana. Saya mengucapkan salam kepada laki-laki yang lapar. Ya. Saya mengucapkan salam kepada laki-laki yang sedang lapar itu. Ya. Salam tu ini fi'il madhi. Fa'ilnya tu'nya itu ya. Ala rojulin ini jar dan majrur. Jau'a, jau'ana ini naat dari rojulin. Naat dari rojulin. Dia majrur, tapi tanda jarnya fathah. Nah, pembahasan kita di sini kata jau'ana. Kalau kita i'rabkan adalah jau'ana na'tun lil majruri majrurun. Dia naat bagi yang majrur, maka majrur juga. Paham ya? Naat bagi kata yang majrur, maka majrur juga. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Dan tanda jarnya adalah fathah niabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Karena kalau kasrah itu tanda asliyah ya. Jadi kalau tanda far'iyah maka sebutkan niabatan anil kasrah. Begitu. Lianna, kenapa bisa pakai fathah bukan kasrah? Lianna husmun ghairu munsharifin. Karena dia isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Lil wasfiyati. Karena sifat, karena dia punya mana sifat, ma'az ziyadatil alifi wan nuni. Disertai dengan ada tambahan alif dan nun pada akhirnya. Begitu ya cara i'rabnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, lanjut yang kedua. Wasfiyah disertai dengan wazan fi'il, wazanul fi'li. Oke. Kalau sifat yang memiliki sifat yang polanya pola wazan fi'il itu terbatas pada pola yang af'alu saja. Ya. Pola yang af'alu. Dan sifat yang memiliki wazan fi'il af'alu itu ada 3 macam. Yang pertama warna, laun. Yang kedua aib. Aib itu satu kecacatan. Aib ya, satu aib ya. Yang ketiga isim tafdil. Isim tafdil ini artinya isim yang memiliki makna lebih atau paling. Yang polanya af'alu. Ya. Ini kalau di Durusul Lughah, laun dan isim tafdil sudah dibahas di jilid 2 ya. Yang laun coba, contohnya apa? Misalkan ahmaru, asfaru, abyadu, azraku, akhbaru, asmaru, ya. Itu semua warna isim ghair munsharif. Alasannya apa? Karena dia sifat dan dia wazan fi'il. Polanya af'alu. Ya. Gitu. Atau aib. Aib ini apa? Apa sih namanya? Kecacatan seperti a'raj. Apa itu a'raj? A'raj itu artinya yang pincang. Ya. Artinya yang pincang. Termasuk a'masyu. Ini yang matanya kabur satu ya, matanya kabur satu ya. Atau yang matanya yang nggak enak dilihat lah. Yang keluar air gitu ya. Kalau a'ma buta artinya. Asammu yang bisu misalkan ya. Maaf, yang tuli maksudnya. Lasamu. Ya gitu. Baik. Kamu yang bisu gitu ya dan seterusnya. Itu aib itu termasuk. Dan kalau kita pelajari nama-nama para ulama, rata-rata mereka punya ini nih, kayak A'raj itu kan ada. A'mash itu juga ada. Kok bisa aib itu disematkan kepada mereka? Memang mereka punya aib itu. Dan itu sudah menjadi satu ciri khas dia gitu. Sehingga nggak masuk bab gibah gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi salah satu bab gibah yang diperbolehkan adalah ketika yang bersangkutan tidak dalam kondisi ridho, terus yang kedua sebagai tanda pengenal gitu.
yang dimana dia nggak dikenal kecuali dengan nama ini gitu, ya, gitu. Ini aib. Nah, terus yang ketiga termasuk isim isim apa? Isim Tafdil. ghair munsharif ya, yang dia polanya sifat dan punya fa'al, ada isim tafdil punya makna lebih besar atau paling besar. Kabirun itu besar. Tapi kalau paling besar lebih besar itu adalah akbaru. Hasanun bagus. Kalau paling bagus apa? Ahsanu. Alimun itu tahu, mengetahui ya. Kalau paling tahu atau lebih tahu namanya a'lamu. Makanya kalau kita selesai taklim, selesai belajar pasti bilang wallahu a'lamu bissawab. Allah lebih tahu yang benar yang mana gitu ya. Oke, jadi tiga ini nih yang dia punya makna sifat dan dia polanya wazan fi'il yang terbatas pada af'alu saja. Ya. Oke. Paham ya? Oke, contohnya gimana contohnya? Misalkan salam tu ala a'raja. Saya mengucapkan salam kepada seorang pincang ya. Misalkan gitu. Ya, salam mengucapkan salam kepada orang yang pincang. Salam tuh fi'il dan fa'il. Fi'ilnya salam, fa'ilnya tu'nya itu. Ala a'raja jar majrur. Nah, a'raja ini pembahasan kita ya, termasuk isim ghair munsharif karena dia wasfiyah dan juga wazan fi'il. Bagaimana kalau kita hidupkan a'raj ismun majrurun bi'ala. Dia si majrur karena disebabkan ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Liana husmun ghairu munsharifin karena dia termasuk isim ghairu munsharif lil wasfiyati ma'a waznil fi'li. Karena dia wasfiyah disertai dengan wazan fi'il. Ya, gitu. Contoh yang lain. Hadza kitabu A'masya. Ini adalah bukunya A'mash. Nah, hadanya mubtada, kitabunya khobar. A'mashnya ini sebagai mudhof ilaih dari kitab. Dia mudhof ilaih majrur. Oke, maaf sebentar. Ini enggak gempa kan ya? Oke. Gerak aja. Oke, A'mash ya, mudhofun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Jadi mudhof ilaih majrur, tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun ghairu munsharifin karena dia isim ghairu munsharif lil wasfiyati ma'a waznil fi'li. Disebabkan karena dia sifat, punya makna sifat dan dia dari segi lafadznya memiliki persamaan dengan wazan fi'il. Nah, ini yang kedua. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Ustadz coba bikin contoh Ustadz Contoh yang mana? yang nomor 2. Waznu fi'il. Yang ini. Barusan nih, salam tuh ala aroja. Enggak, maksudnya bikin lagi kita yang mengirap. Oh, pengen nih Rob ceritanya. Oke. Coba Ibu Nita coba. Misalkan hadza kitabun ada ketika dia atau hadza kitabun zu gilafin ahmaro. Apa Nita artinya? Hadza kitabun zu gilafin ahmaro. Ini buku yang mempunyai tadi apa Ustadz? Gilafin sampul Sampul ahmar itu merah. merah ya. Ya.
Ini Ah, buku yang mempunyai sampul merah. ya gilafin ahmaro. Coba ahmaro. Gimana cara mengirobkannya? Coba Penita. Ahmaro. Jadi apa tuh? Ahmaro. Gilafin ahmaro. Di Ahmaro itu sebagai mudhof ilaih ya? Bukan. Eh, Gilafin ahmaro. Sampul yang merah. jar majrur. Bukan. Naat. Naat. Oh ya, warna tuh naat. Iya. Jadi Ahmaro naat Naatun. naat ilaihi. Naatun lil majruri. Oh, apa Ustadz? Naatun lil majruri. Sama seperti ini. Oh, naatun lil majruri wa alamatu jarihi Hmm. fathatu ya. Al-fathatu. Niabatan anil kasroti Hmm. li annahu isim goir munsharif. Karena apa? Li tadi Lil li wasifatihi lil wasfiyati. li wasfiyati ma'a waznil fi'li Nah, fi'il. gitu. Jadi natun lil majruri majrurun, ya. Wa alamatu jarrihi al fathatu nibatan lil kasrah. Dan ismun ghairu munsharifin lil wasfiyati ma'a waznil fi'li. Hei, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Yang ketiga, sifat dan al-adl. Al-adl. Oke, sifat yang al-adl ini ada tiga macam. Yang pertama Pak pola fa'alu yang adat ya, sulasu, ruba'u, khumasu. Artinya bertiga-tiga, ruba'u berempat-empat, khumasu berlima-lima. Dan juga pola maf'alu, masna, maslasu, marba'u. Nah, ada ya di Quran ya. Yang pertama membahas tentang pernikahan lebih dari satu. Yang kedua pembahasan tentang jumlah bukan jumlah. Tentang malaikat itu surat Sabah atau surat Fatir saya lupa. Surat Sabah surat Fatir kalau nggak salah. Ya. Nah, itu isi mungkin munsharif, tapi agak jarang sih kalau yang fu'alu maf'alu. Dan terkait dengan batasannya sampai berapa saya lupa pembahasannya dan ada khilaf juga. Ada yang mengatakan sampai 6, ada yang mengatakan lupa. 6 apa 5 gitu, saya lupa ya. Masna, maslasu, marba'u, sulasu, ruba'u, khumasu. Nah, yang sering itu adalah kata akharu dan ukhra, ya. Akharu dan ukhra. Ya. Akharu dan ukhra. Ini udah dibahas nih di kelas Bunita nih barusan ya. Akharu dan ukhra ini artinya punya makna yang lain, ya. Yang lain. Dua-duanya isim apa? Dua-duanya punya makna yang lain. Akharu untuk yang muzakkar, ukhra untuk yang muannas. Ya. Gitu. Contohnya misalkan salam tu ala Umar wa talibin akhar. Saya mengucapkan salam kepada Umar dan juga pelajar yang lain. Gimana cara i'rabnya? Nah, di sini salam tu fi'il madi dan fa'ilnya, ala Umar jar majrur, wa talibin wa ataf. Talibinnya maktuf kepada Umar sama-sama majrur. Cuma kalau Umar majrurnya pakai fathah karena isim mudhari munsharif. Kalau talibin majrurnya pakai kasrah. Nah, akhara ini na'at dari talibin. Sama-sama majrur, tapi tanda jarnya beda. Jadi kalau kita i'rabkan akhara itu na'tun lil majruri majrurun. Dia na'at bagi yang majrur maka majrur juga. Wa alamatu jarrihi al fathatu dan tanda jarnya adalah fathah. Niabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Liana usmun ghairu munsharifin karena dia isim ghairu munsharif. Alasannya adalah lil wasfiyati ma'al adli. Karena sifat dan al-adl. Begitu. Saya pesan ada pertanyaan. Maaf Ustadz, kalau ukhor itu artinya yang lain juga. Kalau ukhra dia jama dari akharu dan ukhra.
Oh, di jamaknya. Iya, sama juga dia masuk situ. Oh iya, bagus ini. Harus tambah lagi ukhor di sini. Jamaknya deh, jamak dari akhoru dan ukhro. Eh, gimana tuh ayatnya? Eh, Ukhoru Pak, mutasyabihat. so, Allah Akbar, lupa nih. Sebelum ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Nah, Ukhor. ukhara ya. Itu Wa sama isim. ukhor mutasyabihat. Kalau wa ukharu ada sama, cuma dia kondisi marfu aja. Ya. Ya. Dia jamak dari akhor dan ukhra, bisa dulu ya. Berarti masuk juga ke adel ini, Ustaz. Betul, masuk juga ada. Nah, ini coba nanti saya masukkan di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum soal? Ya, kalau nggak ada ini pembahasan terkait dengan isim ghairul munsharif. Tapi insya Allah pekan depan akan ada satu lagi materi terkait dengan isim ghairul munsharif sebagai penutup dari pembahasan ini ya. Yaitu bagaimana kadang isim ghairul munsharif itu tanda jarnya pakai kasrah tetap, tapi dengan dua syarat ya, pada dua kondisi. Nanti insya Allah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ustaz, wakna adel itu apa sih? Menyimpang keluar dari jalannya Oh, iya, iya. ya. Wallahu a'lam bishawab.